Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat CSS Mora. Selamat datang di podcast Masa Kini bersama CSS Mora. Pada podcast kali ini saya bersama narasumber hebat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada yang tahu teman-teman? Ya, saya bersama dengan Bapak Dr. Haji Basnang Said SAG MAG selaku Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik sahabat CSS Mora, pada episode kali ini kita akan membahas suatu hal yang penting yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, yaitu tindak kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan Islam. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di podcast CSS Mora ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Basnang Said yang telah menyempatkan untuk hadir di podcast pada kesempatan kali ini. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi Pak Viva. Oke, Bapak. Bapak posisinya sekarang sedang di mana ini, Pak? Sedang on the way dari Bogor ke Jakarta. Oh, dari Bogor ke Jakarta ya, Pak. Baik. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di podcast CSS Mora. Ya, walaupun podcast ini terlaksana secara online, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Basnang. Baik, Pak. Langsung saja kita masuk ke pembahasan ya, Pak. Beberapa waktu lalu ini kita melihat fenomena atau kejadian yang luar biasa gitu Pak. Ada tindakan kekerasan, ada kejahatan sosial juga. Nah, itu terjadi di lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan lainnya Pak. Nah, saya kira ini perlu dibahas untuk kemudian teman-teman CSS Mora atau masyarakat umum itu bisa tahu bagaimana sih perkembangan tentang kasus ini atau tanggapan dari Kementerian Agama dan lain-lain. Nah, dengan adanya fenomena ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan gitu Pak dari teman-teman CSS Mora atau dari masyarakat umum tentang kasus ini. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih Pak keadaan lembaga pendidikan Islam sekarang atau pondok pesantren kita sekarang ini Pak? Apakah masih aman atau tidak aman atau ada stigma-stigma dari masyarakat tentang pondok pesantren kita sekarang ini Pak? Oke, terima kasih Mbak Afifa dan sahabat-sahabat CSS Mora yang sudah melakukan podcast ini. Yang ini kegiatan yang sangat positif sekali di dalam memberikan pemahaman kepada pesantren dan masyarakat bahwa sesungguhnya pesantren adalah tempat yang sangat aman dalam rangka membangun, mengembangkan pendidikan, dan mendidik serta membina anak-anak bangsa kita. Bahwa kemudian ada kasus-kasus yang terjadi, maka bisa kami garis bawahi, pertama, ada kasus-kasus yang terjadi itu seakan-akan pesantren yang melakukan atau pengasuh pesantren. Padahal kalau kita cek kelembagaannya itu bukan lembaga pendidikan pesantren. Misalnya kasus Heri Wirawan yang ada di Bandung. Itu bukan pesantren sama sekali. Ia adalah boarding school. Tetapi tentu ia berasrama. Tetapi begitu muncul di publik, seakan-akan mengatasnamakan pesantren. Tetapi apakah pesantren atau bukan, sepanjang memang merugikan anak-anak Indonesia, siapapun kita harus melakukan langkah-langkah ikhtiar-ikhtiar untuk menyelesaikan. Tetapi dalam konteks pesantren, bahwa peristiwa-peristiwa beberapa itu, tapi tentu juga ada juga pesantren. Tetapi seperti Heri Wirawan, lalu kemudian di pesantren Raudatul Jannah yang ada di Depok, sesungguhnya itu di Bandung itu bukan pesantren. Kemudian pesantren Raudatul Jannah yang ada di Depok, ia memang pesantren, punya izin Kementerian Agama, tetapi pengasuh yang melakukan tindak-tindak asusila itu sebenarnya sudah lama berhenti dari pondok pesantren itu. Tetapi yang lucu, begitu keluar di media, seakan-akan mengatasnamakan pesantren. Lalu tentu juga memang ada pesantren, misalnya
peristiwa yang ada di Gontor itu memang kekerasan antar santri yang ada. Oleh karena itu, caranya Kementerian Agama adalah dari dulu Kementerian Agama sejak awal ada hanya Undang-Undang Perlindungan Anak, malah sebelum ada perlindungan anak, itu pesantren menjadi tempat yang sangat aman. Paling tidak bahwa anak-anak yang ada di pesantren itu tidak mabuk-mabukan, tidak ikut minum-minuman, tidak ikut begadang dengan teman-temannya, karena pola hidupnya diatur 24 jam oleh pesantren. Pasca ada Undang-Undang Perlindungan Anak, lalu kemudian 2 tahun terakhir ini Kementerian Agama itu telah menyusun 2 buku. Pertama, yang sudah berkekuatan hukum, ada keputusan Bapak Dirjen Pendidikan Islam tahun 2022 berkaitan dengan pedoman pesantren ramah anak. Lalu yang kedua, perilaku hidup bersih sehat di pesantren. 2 hal ini tidak bisa dipisahkan karena ketika kita ingin mendidik generasi muda bangsa kita, maka perilaku hidup bersih sehatnya harus bergizi, harus memenuhi serapan-serapan gizinya, proteinnya itu juga harus dipenuhi. Nah, 2 buku yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama, lalu kemudian dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Bapak Profesor Muhammad Ali Ramdhani, itu telah kita sebarkan. Lalu kita tindak lanjuti dengan sosialisasi ke para kabid sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Islam, PD Pontren, kemudian Pendidikan Keagamaan Islam, lalu kita menyasar ke kepala-kepala seksi. Lalu yang terakhir kemarin, dan ini nanti akan menyasar ke 37.000 pesantren. Dan ini juga saya mohon bantuannya sahabat-sahabat CSS Mora untuk menjadi bagian di dalam. Kita akan mensosialisasikan 2 keputusan Dirjen ini. Keputusan berkait dengan pesantren ramah anak dan perilaku hidup bersih sehat di pesantren. Kemarin itu sudah diikuti oleh Kabupaten Bogor, kemudian Sukabumi sebagian, dan insya Allah minggu depan, karena hari ini kita akan mengevaluasi, minggu depan kita akan menyasar pesantren Jawa Tengah. Tetapi sebelumnya, setelah itu, Jawa Tengah, Jawa Timur, kita kembali ke Jawa Barat, yang pastinya bahwa sosialisasi pesantren ramah anak agar tidak ada kekerasan di pesantren, pesantren menjadi tempat yang paling aman bagi generasi muda kita, maka tentu regulasi ini kita akan sosialisasikan. Juga kita akan mensosialisasikan supaya tidak ada pesantren yang menjadi korban pinjaman online. Demikian Mbak Afifah. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Dari yang Bapak jelaskan tadi itu kan ada tentang perizinan pondok pesantren di Kementerian Agama gitu kan Pak. Nah, itu perizinan seperti apa Pak? Atau ada beberapa syarat yang bisa Bapak sebutkan, atau beberapa syarat yang paling umum atau paling diharuskan untuk suatu pondok pesantren itu terdaftar di Kementerian Agama itu Pak? Ya, sebagai turunan dari Undang-Undang Pesantren, lalu ada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Lalu kemudian dari turunan PMA nomor 30 itu, kita buat satu turunan berikutnya lagi yang agak rendah disebut dengan Keputusan Dirjen nomor 511 tahun 2021 tentang mekanisme pendaftaran pesantren. Nah, syaratnya pendaftaran pesantren adalah harus memenuhi rukun pesantren. Rukun pesantren itu pertama harus ada kiai. Kiainya itu bukan hanya tampilan sorbannya, karena dia sorbannya putih, kemudian pakai gamis, lalu kemudian tampilannya dianggap kiai, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan kiai adalah substansi keilmuannya ia miliki. Ia pernah mondok di pesantren. Lalu pesantrennya adalah pesantren yang juga pesantren yang terdaftar juga di Kementerian Agama. Atau paling tidak pesantrennya pada masa waktu itu tidak pernah bugo, tidak pernah anti kepada negara, selalu ikut kepada negara. Lalu harus ada santri. Santrinya minimal 15 orang. Nah, santrinya ini adalah santri yang memang betul-betul adalah orang yang ingin menuntut ilmu kepada kiai.
Lalu berikutnya ada namanya kitab kuning. Bahwa kalau ada pondok, menyebut dirinya pondok, tetapi tidak ada pembelajaran kitab kuning. Kitab kuning adalah sebuah pembelajaran kitab klasik yang kemudian ditulis dengan berbahasa Arab yang isinya tidak pernah bertentangan dengan zaman. Kalaupun kemudian ada kira-kira yang belum terlalu update dengan zaman, maka tafsirnya kemudian yang kita updatekan agar sesuai dengan zaman. Lalu ya harus ada masjid, ada musola, karena pesantren kan tempat untuk menimpa agamanya peserta didik, maka kemudian harus ada tempat untuk menimpa itu. Tempat itu adalah bernama masjid atau musola. Lalu yang terakhir adalah asrama. Jadi kalau ada pondok, kalau Mbak Afifah ke pondok-pondok tidak menemukan 5 hal ini, maka dipastikan bukan pondok pesantren. Lalu berikutnya, pesantren itu harus memenuhi arwahul ma'had, rohnya pesantren. Jadi kalau ada pondok tidak punya roh, rohnya apa? Rohnya keikhlasan. Gurunya ikhlas, anak-anaknya ikhlas, lalu kemudian mandiri. Jadi memang pesantren itu berdiri tidak selalu bergantung kepada negara. Walaupun kemudian negara memberikan bantuan, tetapi tanpa negara sekalipun, itu pesantren bisa berdiri. Dan inilah kira-kira nilai plusnya pesantren di Indonesia, lembaga pendidikan, karena tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi banyak tugasnya negara diambil alih oleh masyarakat. Dan yang terakhir misalnya masih ada adalah cinta negara, cinta PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang 45. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sangat jelas sekali Pak penjelasannya ini tentang pondok pesantren, izin-izin dari Kementerian Agama nih Pak. Terus kalau misalnya dari Kementerian Agama sendiri, Pak, kan yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu kan kebanyakannya dari tenaga pengajar ya, Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak standarisasinya untuk tenaga-tenaga pengajar, tenaga-tenaga pendidik di pondok pesantren itu? Standarisasi dari Kementerian Agama itu ada atau tidak, Pak? Ya, kalau lembaga pendidikan kita pasti ada standar. Masa anak SD mengajar anak SD? Masa tamatan SD walaupun mengajar? Tentu tidak. Jadi ada standarnya. Paling tidak standarnya adalah jenjang pendidikan yang dilewati itu lebih tinggi daripada orang yang akan diajar. Misalnya kalau santri mengajar di tingkat ula, maka minimal ia pernah melewati jenjang pendidikan ulia atau ma'had ali. Lalu berikutnya pendidikan di pesantren, guru-gurunya bukan hanya ilmu agama tok saja. Jadi kan Mbak Afifah dulu, siapapun kita pernah di pondok. Kita bukan hanya belajar tentang agama, tentang tafsir, tapi kita belajar tentang pramuka, kehidupan sosial, belajar tentang berdagang. Makanya ada kadang kita ditugaskan untuk ikut melariskan, ikut menjual di gardu-gardunya, di toko-tokonya, para kiai kita. Itu kan pembelajaran semua. Tetapi untuk pembelajaran formalnya tentu kira-kira harus memenuhi bahwa yang bersangkutan lebih tinggi jenjang pendidikannya dibanding yang diajar. Kalau misalnya mata pelajaran agama, maka ya minimal ia alumni ma'had ali. Atau kemudian kalau ia pengajar tafsir, maka ia pernah mengenyam pendidikan di prodi ilmu tafsir pada perguruan tinggi keagamaan Islam misalnya. Kalau ia mata pelajaran umum, juga begitu. Sehingga standar itulah yang baku di pendidikan Islam, dalam hal ini pendidikan pesantren. Oke. Tapi apakah jika mata pelajarannya itu umum, tenaga pendidik itu harus menempuh jenjang pendidikan Islam terlebih dahulu, atau boleh dari umum saja gitu, Pak? Iya, tidak mesti. Yang penting mereka memahami nilai Islam. Jadi kalau misalnya taruhlah, pondok pesantren itu ada pendidikan dinia formal. PDF itu kan ada mata pelajaran matematika. Maka guru matematikanya, kalau ia kebetulan juga pernah mondok, tetapi juga pernah menjalani bangku kuliah prodi matematika di perguruan tinggi negeri atau swasta, maka itu lebih bagus. Tapi kalau tidak apa-apa. Yang penting kira-kira
di dalam pemberian mata pelajarannya mereka bisa di samping memberikan substansi ilmunya ke peserta didik juga bisa mengajari akhlaknya. Bukan hanya mengajari ilmu toh, tetapi yang sangat penting adalah afektif, kognitif, dan psikomotoriknya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk ini, Pak, untuk kasus yang tentang tindak kekerasan dan kejahatan sosial ini, Pak, apakah ada diskusi dari Kementerian Agama bersama dengan kiai-kiai atau masyayikh dari beberapa pondok pesantren di Indonesia atau dari pesantren-pesantren yang bersangkutan seperti itu, Pak? Jika ada, diskusi seperti apa yang telah dilakukan atau bagaimana hasilnya atau bagaimana tanggapan Bapak Kementerian Agama menyikapi permasalahan ini? Ya, itu sudah. Jadi sekarang sedang diharmonisasi, insya Allah semoga bisa segera ditandangani Pak Menteri Agama, namanya Peraturan Menteri Agama tentang anti kekerasan seksual di satuan-satuan pendidikan. Itu diskusi bersamanya bukan hanya melibatkan keluarga besar pesantren, tapi juga melibatkan kalangan LSM, kemudian pernah juga kita undang perguruan tinggi untuk memberikan masukan. Dan sekarang itu sudah tahap harmonisasi di Biro Hukum dan Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Baik, Pak. Berarti diskusi-diskusi itu menghasilkan sebuah undang-undang ya, Pak ya? Ya, ada regulasinya itu. Okay. Tentang penanganan kekerasan seksual seperti apa kira-kira supaya pesantren, satuan pendidikan, bukan hanya satuan pendidikan, itu bukan hanya pesantrennya, karena ini skopnya adalah peraturan Menteri Agama, maka satuan pendidikan apapun di agama-agama, misalnya di prasmanan ya, persamanan ya, yang di agama lain itu, di Hindu itu juga bagian dari itu. Misalnya lembaga seminari di Katolik itu juga masuk. Jadi bukan hanya pesantren, karena memang ini menyasar ke satuan-satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama tanpa mengenal hanya pesantren. Baik, Pak. Jadi sekarang saya ingin bertanya bagaimana sih Pak peran Bapak sebagai alumni. Nah, kalau tadi kan Bapak sebagai perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia gitu. Nah, kalau sekarang peran Bapak sebagai alumni menyikapi ini kejadian tindak kekerasan dan kejahatan seksual ini, kejahatan sosial ini. Bagaimana sih Pak? Ya, saya sebagai alumni, saya itu alumni Pondok Pesantren As'adiyah di Sengkang, Wah, Sulawesi. Itu saya 12 tahun di pondok. Jadi 6 tahun di ibtidaiyahnya, lalu kemudian malah di ibtidaiyah lagi sekolah-sekolah sore, ada madrasah diniyah. Kemudian 6 tahun sanawiyah dan aliyahnya. Jadi 12 tahun di pondok. Jadi benar-benar alhamdulillah cukup tahu betul detak-detak jantungnya pesantren dari sekarang juga kembali mengabdi di negara dengan mencoba menangani pesantren. Nah, sebagai alumni tentu di pondok itu belum ada undang-undang perlindungan anak. Dulu masa kita kan sering dipukul sih pakai kayu ya, betis kita. Tapi itu kan orang tua kita tidak pernah keberatan. Walaupun ada undang-undang, saya yakin walaupun ada undang-undang perlindungan anak pada masa itu, tapi orang tua kita itu tidak akan pernah keberatan. Karena kita santri itu dan orang tuanya dianggap, kalau kita dicemeti sama guru, tidak dianggap sebagai berkah. Tetapi hal ini tentu tidak bisa dibawa hari ini. Konteksnya dulu dengan ini sangat berbeda. Kalau letting saya itu memang kalau kita dipukul, tapi pukulannya itu hanya kadang paha paling tinggi, kemudian betis, kemudian Pak. tangan jari-jari kita itu dinaikkan ke atas kayak mau patah, tapi tidak sampai. Itu caranya, dan itu kita tidak pernah, karena waktu itu belum ada regulasi ya, dan itu kita anggap sebagai berkah. Malah kalau guru kita habis memukul kita, besoknya kita
ambil air, bawa ke rumahnya untuk ditiup-tiupi itu air biar dapat Terus, berkah. oh ya, terus kita minum ya Pak ya. Kita minum. Baik. Oke Pak, mungkin ini terakhir nih Pak. Mungkin Bapak ada pesan untuk santri di Indonesia ini, atau untuk alumni, atau untuk para korban yang telah mengalami tindak kekerasan ini, atau untuk masyarakat umum menyikapi kasus ini di Indonesia ini, Pak. Mungkin Bapak ada pesan? Oke, pertama saya pesan kepada masyarakat umum. Pertama, jangan cepat menghakimi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan kekerasan. Bahwa pesantren tetap sebagai lembaga terdepan, percayakan bahwa itu tidak sekian persen, itu hanya 0% dan jumlah 37.000 pesantren, sehingga jangan masyarakat mudah terpancing. Dan alhamdulillah juga walaupun muncul kekerasan ini, kalau kita ke pondok-pondok ternyata membludak pendaftarannya pesantren. Makanya masyarakat jangan mudah terpancing, kontak ke kami kalau ada problem-problem di tengah masyarakat. Lalu yang kedua, kepada para santri, tentu kalau misalnya ada kebetulan modus-modus diajak mau ngapain, maka coba tetap menolak dengan bahasa yang halus, tidak menyakiti guru, tapi kita juga menolak karena ada kekhawatiran-kekhawatiran saja. Tapi jangan kemudian sampai mencela, karena itu juga bagian tidak beradab kepada guru. Kemudian berikutnya kepada para orang tua wali santri, tentu percayakan insya Allah pesantren itu lembaga pendidikan terbaik. Sekarang bukan lagi second class. Jadi pesantren itu banyak kondisi di daerah, justru kemudian lembaga pendidikan yang lain itu ditutup karena kehadirannya pesantren yang terbukti membina akhlakul karimah. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kalau sekolah-sekolah pada tutup, justru pesantren tidak pernah ditutup, tetap aman, sehingga tidak ada pembelajaran yang hilang. Kalau yang lainnya kan hilang pembelajaran, tidak ada pembelajaran kurang lebih 1 tahun. Kemudian kepada para alumni, ayo masifkan sosialisasi ke pesantren bahwa pesantren adalah tempat yang sangat aman untuk menempa generasi muda kita. Baik, terima kasih Pak Basnang atas penjelasannya, atas waktunya. Bapak bisa menyempatkan waktunya untuk CSS Mora, padahal lagi perjalanan ya Pak ya, dari Bogor ke mana nih Pak? Ke kantor? Jakarta, ya, kantor. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas segala penjelasannya. Terima kasih. Ya, mohon doanya Pak untuk kita semuanya, untuk CSS Mora juga, untuk semua teman-teman, semoga Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di akhir mungkin kita boleh foto bareng ya Pak ya. Oke, kita bikin figur. Iya, siap Pak. Ini kita jauh Pak, saya lagi di Surabaya sekarang. Mungkin Bapak lain waktu bisa berkunjung nih Pak ke Surabaya. Di ITS di Ampel? Saya di UIN Senen Ampel ya Pak. Oke, yuk foto bersama. Iya Pak. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Viva. Ya, terima kasih banyak Bapak. Mas Zaim, kemudian Mbak Fitria, Mbak Viva, terima kasih. Mas Ihsanuddin, terima kasih semuanya ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bung. Terima kasih banyak Bung. Oke, saya tutup ya, udah selesai Mbak Viva? Iya Pak, sudah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak tahu. Jadi kan di sini sumpah kadang keluar. Coba recording. Coba. Ya, stop dulu. Gagap banget mau ngomong. Tapi Pak keren loh. Alala, fit. Ya Allah. Ya siapa nih? Ucup ya?
Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Basnang Said SAG MAG selaku Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast masa kini CSS Mora bersama CSS Mora Nasional. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.